Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini ibu-ibu bisa hadir dari suku tadi untuk menghadiri. Biasanya setiap suku satu kita mengadakan majelis taklim Quran Karimah. Alhamdulillah, ibu-ibu telah dimudahkan Allah untuk melangkahkan kakinya ke sini di Masjid Harumiyah ini, diberi kesempatan untuk hadir, dimudahkan langkahnya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Tidak lupa juga kami menghormati kepada Bapak Haji Burhan Shah SIGS Hanham sebagai pembina dari Harumiyah ini. Alhamdulillah, dengan kehadiran beliau kita selalu sholat ibu-ibu ya. Dan juga kepada ketua majelis taklim Harumiyah Ibu Haji Iqbalila SIGS Hanham. Yang terhormat kepada Pak Umar yang telah istiqamah hadir di sini. Ada ibu-ibu dan Pak Umar sebagai ibu enggak? Ibu-ibu semuanya yang ada di sini mudah-mudahan selalu istiqamah dalam Allah SWT dan dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan mendapatkan tausiah dari Bapak Haji Burhan Shah SHG MPD. Kepada Bapak Haji Burhan Shah kami persilakan. Temanya apa nih Pak? Temanya apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Haji Iqbalila SHG Hanham, Ketua Majelis Taklim Quran, Bu Ajija, Bu Hajah Aina, dan ibu-ibunya, ibu-ibu jamaah Taklim Quran, ada Pak Umar. Alhamdulillah kita dapat berselawat, dilanjutkan dengan taklim singkat. Saya hanya ingin membacakan kepada saya dan juga kita semua tentang satu ayat Quran, yang mana ayat ini merupakan ciri-ciri daripada hamba yang disayangi oleh Allah apabila kita sering membacanya. Yaitu surah Al-Furqan ayatnya ayat 74. Surah Al-Furqan ayatnya ayat 74. Sebetulnya ayat ini berkorelasi dengan ayat sebelumnya, berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 64. Ayat 63. Wa'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini kata Allah, adapun hamba
pengasih itu. Jadi Allah mengakui orang yang melakukan hal-hal yang di ayat ini ya, sebagai hambanya yang maha pengasih, sebagai hamba Tuhan yang maha pengasih. Siapa dia diakui Allah sebagai Tuhan yang maha pengasih itu? Jadi Allah mengakui hamba-hambanya ini apabila melakukan hal-hal ini. Yang pertama, tentunya dia ini saya rangkum saja, yaitu alladzina yamshu 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi ya dengan rendah hati. Itu pertama. Yang kedua, idza qatabuhum jahilun qalu salama. Dan apabila dia diolok-olok orang-orang bodoh ya dengan olokan-olokan yang menyakitkan hatinya, maka dia membalasnya dengan perkataan qalu salama. Ini duanya. Dua, nanti yang berikutnya saya langsung penggal saja yang ayat 74-nya. Bukannya ada 65, 66, 67 ya, 68, 69, 70 ya, 71, 72, 73, berapa tuh? Sampai ke 74 saja. Ke 74. Ciri hamba yang disayang oleh Allah itu adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ciri hamba Allah yang disayang oleh Allah itu adalah mereka yang selalu berdoa ya, yang banyak-banyak tadi. Bukan ayat 74 Allah berfirman, yaitu dan orang-orang yang selalu mengatakan yaquluna rabbana Tuhan kami hablana ya, anugerahkanlah kepada kami hak ya Wahab itu yang maha memberi. Jadi kalau ada orang namanya Abdul Wahab, ini hamba yang suka memberi ya, Al-Wahab. Rabbana hablana ya, hablana kurniakan kepada kami wahai yang maha memberi karunia, wahai yang maha memberi anugerah. Min azwajina, dari pasangan hidup kami, pasangan baik suami maupun istri ya, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Jadi kita doain ini, kita minta setiap kita sholat dan juga setiap habis baca selawat bagus. Qurrata a'yunin, qurrata a'yunin itu sebagai penyenang hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami memimpin orang-orang bertakwa. Ini dinyanyikan oleh Ujian Ustaz Jibril. Sedap lagunya. Untuk pokoknya dia orang paling terakhir lagu dia dijadikannya sebuah syair lagu nasyid. Baik. Dengan arti dan maksud ayat ini apa? Sehingga kalau kita membaca ini dikatakan oleh Allah sebagai hambanya, kita lihat maknanya, kita lihat maksud dan paham. Yang pertama, pasangan hidup, yang kedua, dzurriyyatina, anak dan keturunan. Yang mana? Qurrata a'yun, yang menyenangkan hati. Jadi kalau seorang suami, seorang istri, seorang suami, seorang istri selalu minta, jadikanlah pasangan hidup kami ini menjadi penyenang hati. Makanya pasangan hidupnya itu, suaminya, istrinya selalu menyenangkan hatinya. Baik dari lisannya, suaminya senang dengarnya. Kalau lisan suami yang ngomong, istrinya senang, ucap-ucap itu senang. Dari mulutnya kedua pasangan ini menyenangkan hati. Suami istri ini dari lisannya menyenangkan hati. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan hati. Berarti saat itu doa kita sudah terkabul. Ya, doa kita sudah terkabul. Bagaimana lagi kalau mulutnya lembut, dia bijak semut tak mati. Nah, itu ucapannya lembut, tak pernah menyakitkan hati saya. Itu menyenangkan hati sehari-hari. Kemudian dari
ucapannya, dari penglihatannya, dari pendengarannya, semuanya menyenangkan hati. Dari wajahnya menyenangkan hati, dari pakaiannya menyenangkan hati. Kalau istri, masakannya menyenangkan hati, asam pedas, sayur asam, kemudian ikan asin campur kangkung misalnya. Masak tom yum, semuanya jadi kenangan. Jadi menyenangkan. Sampai badan pun gemuk. Badan kita pun gemuk karena hati senang, makanannya nyaman. Terus takut pula kegemukan karena kenyamanan makan. Menyenangkan makannya, menyenangkan cara berpakaiannya setiap hari, ya kan? Walaupun tak mahal-mahal amat pakaiannya, tapi nyaman melihatnya. Kemudian dari sisi penampilan, misalnya dia ada keundangan nyaman bawahnya dari suami atau istri. Nanti yang suami istri ini malu bawa kaki, bini jalan depan kaki belakang, macam yang putus. Ada sama. Kenapa tak sama-sama? Risau ke badan ayam atau bau. Itu tak kurang menyenangkan. Tapi suami yang baik berupaya untuk menyenangkan. Bagaimana menyenangkan bau badannya? Bini aku ya risau jauh bawahnya. Bagaimana? Bini aku ya tak mampu jauh. Macam mana cara menyenangkan bau? Tak cukup banyak. Mandi pakai sabun mandi. Dan makanan juga dikurangi. Misalnya ada makanan yang buat kita bau, kita tak usah makan, ya, misal seperti itu. Ada jenis makanan yang mempengaruhi bau badan kita, ya. Misalnya, kalau saya ini memang saya pencinta kopi. Waktu sebelum kawin saya minum kopi, sampai nikah sampai purno tak mampu purno coba rasanya bau kopi. Diubah minum teh, ketika minum teh tak ada bau. Ini aku boleh buat badan saya bau ya. Minum teh lah. Sepanjang menikah dengan Bono, dah kumpul lagi. Oh, macam pedas. Minta kopi balik dia minum kopi. Bawa lagi. Semua dia pilih berapa? Biarkan dia. Belum lagi. Kita berupaya menjadi penyenang hati dari segi pakaian kita, badan kita, ya kan? Akhirnya makanan kita, pelayanan kita di dapur, di kamar, di mana pun ya, di mana lagi kita melayani, suami juga gitu, kerja di rumah menyenangkan hati. Akhirnya ibu-ibu sekalian pemirsa TV YouTube Ardia, insyaallah TV Kadi. Jadi ibu-ibu saya juga sudah diberikan oleh teman kunci atau untuk buka TV Kadi. Jadi TV Kadi kita bisa siarkan siaran taklim ini lewat TV Kadi Kalbar. Saya kan ketuanya yang kunci. Nanti seluruh Indonesia teman-teman saya kirim untuk kita berselawat. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Jadi kita punya dua akses TV Yunus Wuhan. Itu subscribernya mau 400, penontonnya baru 400. Tapi TV Kadi itu mau 2.000 penonton. 2.000 ya. Nanti nengok lah buat jejak itu dari moderator. Nah, ibu-ibu ya. Jadi kalau udah dua ini terkabul, maka suami kita menyenangkan hati kita, istri kita menyenangkan hati kita, ya kan? Tak ada lagi macam-macam. Contoh macam rumah, kedua, satu, ya. Ada ibu dah menyenangkan hati. Rumah pun menyenangkan hati. Ada ganti-ganti. Wipa. Oh, Pak Jokowi itu saya ada. Wajiban coba. Ini kita nak duduk itu. Ya kan menyenangkan hati itu kan apa namanya sampai dulu itu ya tidak pernah berubah. Karena fisik boleh berubah, badan boleh kendor, otot boleh kendor, cakap
kita makin tersepok-sepok. Badan makin tua, makin dah kusut ujung. Tapi kalau dah dua ini terkabur, semakin tua semakin menyenangkan hati. Macam orang tua kita, macam yang saya semua, sama isterinya, mak saya, Sadia, ya. Sampai makin tua makin menyesal kau betul-betul. Umur dah 70. Foto aku. Dia belum berkata-kata saya makan. Belum di bawah. Padahal lutut beliau dah lemah. Mak saya pun terpun, misalnya itu kan. Tapi karena dia doanya terkabul, nanti semakin tua semakin nyenangkan hati. Begitu juga makan. Kalau pergi ke mana-mana, banyak acara beliau juga. Acara ceramah sana, ceramah sini. Mak saya dah nyiapkan makan ni. Makan. Balik rumah tetap makan nanti. Dia sikit, dia makan. Itu untuk nyenangkan hati. Nyenangkan hati isteri. Jadi kalau isteri dah masak rumah, kita kenyang je lah. Makanlah sikit. Itu contoh. Itu nyenangkan hati. Kalau dah semua dalam konteks kehidupan kita, ucapan yang menyenangkan hati, pandangan yang menyenangkan hati, pendengaran menyenangkan hati, apa yang didengar kita dari pasangan kita menyenangkan hati, apa yang kita lihat dari pasangan kita menyenangkan hati, apa yang diucapkan dari pasangan hidup kita menyenangkan hati, kemudian apa yang dilayaninya semua menyenangkan hati, ya kan? Sampai sudah meninggal pun pasangan kita itu, misalnya dia meninggal dunia, ibu-ibu ni mana ada pasangannya yang meninggal dunia, saya meninggal dunia, ya kan? Ada kalau ibu-ibu tu karena tingkat perasaan emosional perempuan tu lebih tinggi daripada laki-laki ni, emosionalnya rendah, IQ-nya tinggi kalau laki-laki. Kalau perempuan tu rasanya perasaannya tu lebih dalam. Kalau dah ada suami yang menyenangkan hati dia selama hidup dia, kemudian suaminya meninggal, tak mau dia kahwin-kahwin. Banyak saya tengok, kenapa tak mau kahwin? Belum tentu suami yang baru bisa sama dengan suami. Kenapa gitu? Itu tadi kerana suami yang lama menyenangkan hati. Beda dengan laki-laki. Begitu kahwin, nak kahwin begitu nikah. Begitu meninggal, nak kahwin gitu. Beda. Makin banyak dia boleh saja. Beda. Melengkap hati lagi. Sudah dapat bini nak bini lagi. Beda tanggungjawab. Beda cara Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Makanya diberi oleh Allah Faqtihu ma'ata'alakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Tapi kata Allah idkhiltum alla ta'milu wahidah. Kalau kau tak mampu berlaku adil, satu saja. Jadi sebenarnya Allah menganjurkan kita untuk monogami, menganjurkan kita untuk satu isteri saja. Satu isteri saja kau tak akan mampu buat adil. Cukup satu ya, nanti berat. Tapi itulah ibu-ibu, bapak yang namanya menyenangkan hati tadi ya. Kalau ada isteri menyenangkan hati, senang hati kita, ucapan yang menyenangkan hati kita, balik ke rumah tenang, makanan yang senang, ya. Dia berpakaian kita senang, dia berpenampilan kita senang, cara dia ngajak kita senang. Betah suami di rumah, isteri pun betah di rumah. Maka salah satunya meninggal, ya terkenangkan. Kamu ganti, walaupun ganti, kenangan menyenangkan hati itu tak selupa. Untunglah, ya. Kalau ibu punya pasangan itu menyenangkan hati, ya. Seperti yang saya alami. Walaupun saya sudah menikah lagi, tapi kebaikan istri yang dulu Ibu Nur tetap ada. Kadang-kadang saya nangis mengenang kebaikannya. Kemudian di depan istri yang baru kita menyebut kebaikannya, macam Siti Khadijah disebut kebaikannya oleh Rasulullah di depan Siti Aisyah. Kenapa? Karena tadi rata ini makanya kepada anak-anak kita yang baru nikah, kepada anak-anak kita yang akan menikah, ajarkan doa ini. Al-Quran ayat 74. Baca doa ini satu hari sampai 10 kali.
satu hari sampai 20 kali baca doa ini. Tak mungkin dia berpisah dengan anak. Tak mungkin dia terjadi perceraian. Baca doa ini tiap hari, jangan terus pilih. Habis sembahyang sunnah baca Rabbana Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Baca doa ini tiap hari. Satu hari 10 kali solat wajib, habis solat itu solat sunnah 10 kali. Baca sebanyak-banyak. Insyaallah. Insyaallah. Itulah pesan saya singkat. Dia berapa tahun nikah ni? Baca banyak-banyak ini. Karena dia ingin dia datang tempat. Sebelum nikah pun baca terus ibu-ibunya nanti sampai nanti Allah berniatkan kita ketemu dengan pasangan hidup kita itu di surga nanti, makin tambah menyenangkan hati, makin tambah menyenangkan hati. Bahkan bukan hanya sekedar menyenangkan hati, kalau dah doa ini terkabul, maka jadikanlah kami waj'alna lil muttaqina imama. Kalau lupa saya lagu puji itu macam mana? Menjadi pemimpin orang bertakwa. Macam mana pemimpin orang bertakwa itu? Mimpin selawat. Macam Waina tadi, Waina mimpin selawat Al-Qamar. Waina mimpin selawat apa? Khairiyah, mimpin ibu-ibu pun mimpin selawat di rumah. Tadi suaranya lemah timbul, hari ini lemah tenggelam. Mimpin. Yang ikut pun nyaman. Ibu-ibu semuanya dengan lagu selawat daripada Ayanda Yunus Mani, semua bisa jadi pemimpin selawat. Saya perhatikan orang itu. Ya. Makanya saya lepaskan. Kalau saya tidak mau saya untuk megang mikrofon. Siapa pun saya megang mikrofon. Karena lagunya tak payah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim. Macam di kelompok Al-Pak, Pak Haji Firman Shah bisa mimpin Pak Haji, bisa mimpin. Padahal baru 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, langsung sebulan 2 bulan langsung saya suruh mimpin. Ini kan pemimpin orang bertakwa, mimpin selawat, mimpin majlis taklim, mimpin masjid, ya kan? Mimpin apa lagi? Mimpin pengajian, jadi kepala rumah tangga. Banyak. Memulihkan jabatan-jabatan. Raja-raja macam ini yang ibu bapa ya. Nanti mudah-mudahan anak-anaknya ada yang bisa melebihi jadi pemimpin organisasi. Misalnya kalau Pak Halim jadi ketua KPRD, jadi ketua Harunia, itu untuk ada istri macam lil muttaqina. Pimpin Harunia ini pimpin orang bertakwa. Pimpin IKADI, pimpin orang bertakwa. Nanti pimpin urus PTP, pimpin orang bertakwa. Urus macam-macam lagi. Semuanya yang kita urus bukan organisasi komunis. Yang kita urus bukan organisasi yang jahat, tapi organisasi yang bagus-bagus. Anak-anak kita pun nanti kalau Tuhan terkabul, dia akan menjadi pemimpin politik yang Islami. Dia akan menjadi pemimpin organisasi yang Islami. Dia akan menjadi pejabat yang Islami. Pemimpin orang bertakwa. Jadi ini doanya untuk pasangan hidup kita juga dan untuk anak-anak kita. Amalkan ibu-ibu ya. Saya rekomendasikan, saya sarankan maksudnya ibu-ibu membaca doa ini setiap sholat 5 waktu, setiap sholat sunnah. Kalau kita perlu dibaca sampai 10. Jadi kita baca. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya, yang makan hari ini itulah yang dapat kita bawa balik. Bapak Ibu sudah hafal. Buat di sini saya kuatkan lagi, jangan sekalian bacanya, baca berkali-kali. Bila Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Hansari sebagai PD tentang orang-orang yang mencintai Allah. Ibu tadi dah hafal kan?
Maaf karena itu lupa. Kita baca sama-sama lagi Bu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi amalan bagi kita untuk kita amalkan. Sambil menunggu pengisi foto ini dulu ya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Ada yang mau bertanya Ibu? Ya sampai beda. Aku tanya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dia itu kan dan cinta suami istri, kasih dan sayang. Apa yang Pak Ustaz kata dari itu misalnya kasih dan sayang. Andainya putus atau perceraian dari antara satu sama macam mana ini tadi? Yang ditanyakan? Tanyakan juga masalah itu sudah cukup bersedia dan atau juga di kemampuan dari suami dan istri dan mencukupi saya kasih dan saya mencintai dan sebagainya tercurah waktunya. Tetapi untuk perceraian atau perceraian itu takdir Allah atau istilahnya terjadi dari diri sendiri masalah tertentu. Ya, jadi takdir itu kan ada dua. Takdir yang pertama yang ditetapkan oleh Allah, seperti yang difirman oleh Allah dalam surah Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha." Itulah sama-sama lama katakum wa la tabrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang kata Allah, musibah yang terjadi pada bumi dan pada dirimu itu semuanya sudah tertulis sebelum kejadian. Dan kita boleh ke sana. Sebelum kejadian itu sudah dituliskan oleh Allah. Sebelum si bulan dan si bulan itu bercerai, di sana sudah dituliskan bercerai. Takdirnya itu sudah ada. Kita tak tahu kapan itu terjadinya. Kau tak tahu dia cerai. Tetapi ada istilah ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu, niscaya aku kabulkan. Gitu. Jadi kalau kita tengok masalah bercerai ini kan bukan tiba-tiba orang itu nak cerai-cerai kan. Mesti banyak masalah awalnya kan. Penyebab 1, 2, 3, penyebab masalah harta, masalah suami kawin cewek lagi atau istri mau ada pilihan lain gitu kan, masalah anak, masalah keluarga, banyak lah ya kan, campur tangan mertua, gitu kan. Kemudian apa lagi campur tangan saudara sehingga mengintervensi pernikahan itu. Ada tanda-tanda rumah tangga kita bakal hancurnya, ada tanda-tanda. Misalnya lagi tren sekarang ni filmnya 20.000 masuk ke anak saya, ipar apa? Ipar mau. Penyebabnya di sini kita hidup sekoma, ipar sama ipar ni kalau jatuh kita terjadi perceraian. Ini kan penyebab awalnya. Penyebab ini kita hindari dulu. Makanya mama ayah saya itu nyatakan begitu kau kawin. Saya itu anak yang pertama kawin. Umur masih muda, 21. Umur Bruno itu 19 tahun. Begitu kau kawin, kau pindah rumah cepat. Jangan kau diam rumah tua kamu. Jangan kau diam rumah aku. Mana apa? Diam rumah kosong. Menyewa ke numpang ke dia rumah kosong. Kenapa Pak? Karena katanya kita numpang satu rumah itu yang
yang dalam rumah itu semua jadi racun buat hubungan suami istri kita. Buat pasangan kita nih yang baru nih, yang ada dalam rumah itu bisa jadi racun. Waktu bisa jadi racun. Punya cucu kalah orang tua. Akhir lebih sayang dengan cucu daripada anak. Oh kita jangan nak kau tempat itu kata. Apa kau ni? Hilang bawa kita depan anak kita. Kita malah apa kau ni anak kasar nak? Padahal macam kita nak didik kan? Itulah salah satu contoh perebutan kasih sayang. Bukan tak bagus, sama-sama bagus. Tapi ini jadi racun. Nanti suami tersinggung. Apa ya kau tu? Aku dimaafkan yang budak-budak. Tak terima aku. Itu kan? Itulah. Si Mimi ni mau tak mau bela ayah. Jangan gitulah bang. Itu ayah aku bang. Kau pula nak bela ayah aku. Cerai kita bang. Cerai kan? Makanya lari tak banyak kan. Begitu apalagi ibadah. Ini penyebab-penyebab ini, kalaupun sudah penyebab-penyebab ini bisa kita hindari, pertama kita hindari dulu. Tetap berdoa Rabbana Masana, Kena Zuhadina, Wazuriyatina, Quratana, Wazirana, Memang Kafirana. Ini kita minta, Alhamdulillah Allah boleh tunjuk. 2 tahun saya menikah, pindah rumah. Nampak anak satu pindah rumah. Tak bisa ni sebenarnya harus pindah rumah. Waktu saya bilang, kau tu dapat anak gadis aku cuma perempuan sebutik-sebutik. Kau bawa adik-adik. Kau sian dengan aku takut. Kau jangan pindah. Itu ya. Hindari. Alhamdulillah. Kalau memang tak bisa kita hindari masalah-masalah yang muncul itu tadi, ya kan? Nah sebenarnya bisa kita perbaiki. Islah. Ya. Jadi kirim satu satu delegasi untuk perbaiki keadaan. Tuh, udah kita upayakan dengan jalan-jalan itu, tak bisa tak terjadi perceraian. Maka dalam agama Islam, perceraian itu dimungkinkan boleh seperti anak angkat Nabi, seperti anak angkat Nabi itu, apa namanya itu, sekretaris Nabi itu, Zaid bin Sabit. Dia budak orang miskin. Zaid bin Haris dikawinkan Nabi dengan perempuan yang kaya raya, bangsawan. Nikah. Namanya orang kampung biasa dengan orang selebriti kan, tetap banyak perbedaan. Akhirnya tak cerai, tak cocok dia punya status sosial. Ini gaya kampung, ini gaya kota. Dalam itu terjadi ketersinggungan, terjadi ketidaknyamanan, maka si istri tak cerai. Cerai itu boleh saja. Ya, jadi bagaimana itu kalau kita bercerai? Ya kalau selamat suami taat pada Allah, kita jangan sampai bercerai. Tapi kalau selamat suami ini tidak salah, tidak puasa, kemudian tidak infak, tidak zakat, kemudian kasar, sakit dan telinga di hendaknya misalnya, mana tak bisa hidup bersama, jiwa kita sakit. Misalnya kalau saya dapat istri ini tak cocok. Misalnya saya mengajar pengajian, ya, masih taklim mengajar ngaji ngapal Quran misalnya, ngajar ilmu selawat. Bini saya ngajar orang berjoget, karaoke, tak cocok ni. Dinasihatkan tu, jangan tak aku ni ngajar ngaji, ngajar selawat misalnya. Aku masuk YouTube, datang kau masuk ke YouTube, berjoget mesti kau ingat. Tak bisa ni, diingatkan tak bisa, diingatkan tak bisa. Nanti orang tak mau ikut kajian tu, kau nak berusaha bini kau, dia tak tahu berusaha. Yang mana ni? Bisa tak kau berubah? Tak bisa. Adalah ya, segala macam aku cari bini kau lagi. Masalah. Nah, begitulah problema perceraian. Tapi kalau bini bagus, ikut pengajian, ikut selawat, bukan nanti makan. Begitulah perceraian itu terjadi karena kedua belah pihak, yang satu tak mampu lagi, tak bisa dipaksa.
Dipaksa pun, jangan bisa membuat sakit jiwa. Sakit jiwa sudah dipisahkan saja untuk cari kemakmuran. Mungkin rezekinya sudah habis. Jadi yang ditanyakan apa? Bagaimana setelah dia cerai? Nanti si wanita menikah lagi, suami menikah lagi. Si wanita nanti di ujung kiamat akan menjadi istri suami yang terbaru. Boleh juga, ada juga yang mengatakan kalau suami itu meninggal dunia, misalnya saya dengan Purno, saya dulu tinggal di Purno kawin lagi misalnya. Nanti di surga gimana? Purno dengan saya atau dengan suami yang baru? Ada juga wanita yang bertakwa itu disuruh pilih. Wanita yang banyak amal itu suruh pilih. Kau pilihlah suamimu yang mana yang kau mau. Akhirnya si istrinya pilih suami yang paling terbaik, yang paling banyak cahayanya. Aku pilih dia yang ada Purno, aku pilih Pak Bukan. Jadi kalau dia tengok Pak Bukan sampai di surga nanti tahu sebab enggak aku milih dia bisa karena dia diberikan hak otoritas untuk memilih. Itu kita kalau baca dalam tafsir yang berkata dalam surah Al-Waqi'ah di situ terasa. Demikian ya. Jadi bicara itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, ya. Tetapi juga dibolehkan, dibolehkan. Boleh? Tidak. Ada lama tanya saya. Dia kan cerai suami istri, tapi jodohnya di dia. Tapi setelah itu dia mau kembali lagi Pak, kembali lagi ke lama itu. Makanya cara lupa. Iya katanya kan suami ini cari dulu istri ini kembali lagi. Dia udah buka meja lah, dia kan cerai lah. Dia udah buka meja. Nyatanya itu si laki-laki itu udah milih kalau dia nggak laki-laki, kembali lagi kepada istri namanya. Jadi dia pacaran lagi ya, biasa. Karena suami itu cuma punyanya. Saya dengar informasi katanya si suami ini mau kawin lagi, istri mau kawin lagi. Nah dia udah saling bercerai, baru kawin lagi itu suami istri lama. Katanya lah, begitu bercerai apa? Ada orang tak tanya saya Pak, dia sudah cerai, udah bukan juga cerai. Udah tapi si suami ini tidak pernah kawin, udah kawin tapi tak punya cerai. Jadi setelah rujuk. Yang tak boleh kawin sama balik rujuk itu misalnya, kalau misalnya suami dia berceraikan kau dengan talak satu, itu nak balik lagi. Tapi kalau suami bilang berceraikan kau dengan talak tiga, tak boleh langsung kawin, si istri harus kawin sama orang lain. Talak tiga, saya bilang kau tuh harus kawin dengan takut nanti dia cerai kedua namanya. Dia takut kalau kawin itu takut dia cerai dengan laki-laki itu. Atau dia dikawin harus dengan keluarga atau sama keluarga. Itu dia takut kalau kawin itu tak diceraikan orang lain, orang tua dengan dia. Dia nak kembali ke suami kita di sini. Dia takut misalkan kan saya kan ceraikan sama kawin dengan orang lain. Takut saya ini tidak diceraikan dengan laki-laki itu. Takut tak diceraikan. Jadi saya nak kembali dengan di sidang belum, sidang cerai belum. Udah cerai. Suami istri kan cerai. Jadi si suami ini kawin
Katanya itu kalau dibilang kata dia untuk ini bukti dibilang itu si istri saya harus mencari beroleh. Sedangkan istri ini takut kalau menikah takut kalah. Ini kasus tadi benar. Kasusnya kalau suami mengatakan aku cerai kau talak 3 dengan talak 3, berarti istri ini tak bisa langsung dirujuk. Istrinya harus kawin dengan orang lain. Tapi kalau aku bilang talak 1, kalau suami bilang talak 1, boleh. Talak 2, boleh. Kamu nikah dengan orang lain. Yang kedua, kalau istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka istrinya tidak boleh langsung bisa dirujuk. Lihat. Itu nanti dia sudah jadi pacaran ini Pak, Mama kita jadi Jadi dia baru talak 1 boleh lah ya boleh. Dia kan talak 1. Tapi dulu apa tadi yang dibutuhkan gugatan cerai? Kalau dia udah nikah sama orang lain berarti boleh. Dia tahu yang perkara yang kita tengok. Itu kita tengok yang cerai itu cerai. Pokoknya dia dah cerai. Cerai ini disebabkan oleh apa? Talak 3 tak boleh balik sebelum kawin orang. Cerai ini disebabkan oleh apa? Si istri mengajukan gugatan cerai tak boleh balik rujuk sebelum kawin orang lain. Tapi kalau talak 1, talak 2 boleh. Talak 1 surat cerai keluar tu talak 1 ke talak 2 ada keterangan situ. Talak 1. Pengadilan itu sedang memberikan keputusan cerai dengan talak 1. Dia tulisannya cerai dengan talak 2. Cerai dengan talak 3 kawin orang lain. Itulah Mama kita. Kalau keluar takut, kalau kami nikah nanti kita akan cerai rumah kami boleh. Takut. Tengok loh dia talak 3 atau talak 3 tak boleh. Itu ya. Kata mamanya kalau kita dia ibu kawin dengan keluarga gitu. Keluarga dia nak buang Tengok loh dia. Tengok surat cerainya talak. Talak 3 tak boleh. Tapi dia kan tadi kan dah cerai ni. Yang macam-macam dah kahwin. Oh, kalau dah kahwin. Berarti tengok talak yang tadi talak 3 atau dia mengajukan gugatan cerai. Kalau perempuannya istri yang mengajukan gugatan cerai, maka istrinya harus kawin dengan orang lain. Kalau suaminya mengatakan talak 3, istrinya harus kawin dengan orang lain. Nah, gitu. Maaf ya, tidak boleh balik. Enggak, dia bukan setuju. Kawinnya sama orang lain itu kesalahan, mau lama-lama boleh. Enggak boleh balik. Kalau dia takut. Tengok dua talak Sekarang ada lagi yang bertanya, kami sudah berbagi Assalamualaikum warahmatullahi Jadi gini, dalam tadi kan kita dulu minta anak-anak atau keturunan pasangan dulu yang tenang, dari sebenarnya bebas. Misalnya tadi juga maknanya terjadinya perceraian, itu adalah perjalanan hidup masing-masing orang itu tidak dapat kita reka-reka, ya. Bukan berarti misalnya kalau itu jadi jahat atau apa, yang pasti ada sebab-sebab, dan misalnya itu terjadi, ya itu adalah garis kehidupan masing-masing orang, dan semua orang itu bisa, yang tadinya alim, yang tadinya dikenal baik,
saja di tengah perjalanan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga endingnya tidak baik. Nah, bisa juga orang yang tadi dikenal misalnya pemabuk, penjahat, kemudian dia dapat hidayah bertobat, insya Allah bisa jadi baik. Tapi juga tidak sedikit orang-orang yang istiqomah dari mudanya baik sampai dewasanya sampai juga akhirnya menjadi baik, dan itu mudah-mudahan itulah termasuknya itu ya. Nah, yang saya katakan ini dalam doa untuk anak-anak nih Pak Ustadz, kita kan selalu anak nih, misalkan ada anak orang 5 dan saya ada anaknya 10 ya, ada anaknya 12, ada anaknya 20 banyak. Jadi namanya sedekah doa nih udah kerjaan hari-hari, betul Bu? Nah, jadi doa kita tiap hari beliau namanya kan, mungkin ada yang belum terkabul nanti. Nah, di antara anak-anak ini kadang-kadang memiliki karakter-karakter yang macam-macam. Misalnya nih ya, ini bukan kasus pribadi saya, tapi banyak pertanyaan yang biasa diungkapkan kepada saya. Di antara anak-anak ini biasa ada yang iri-iri gitu ya. Ini kan terjadi juga di zaman Nabi. Saya Nabi Abu yang anak kali ini Nabi Yusuf ya. Bahkan Nabi Yusuf ini dibuang di sumur ya, dilarikan karena saudara-saudara Nabi Yusuf itu merasa bapaknya lebih sayang. Padahal kali-kali dan Nabi kan, pastilah bapak ini sayang dengan semua anaknya ya. Macam kita katakan juga anak kita benci salah satu anak, tapi anak-anak ini ada merasa dia tak disayang atau orang tua ini lebih sayang kepada salah satu anak. Nah, ini pernah tak pengalaman kayak gitu? Kan? Nah, kira-kira gimana nih Pak Tuhan menghadapi anak-anak yang merasa bahwa salah satunya dia dibedakan dari sayang, kemudian dia merasa orang tuanya menyayangi salah satu yang lain, sehingga anak yang disangkakan lebih disayang orang tua ini dibenci. Nah, gimana nih Pak Burhan? Mungkin ada tips khusus untuk ibu-ibu yang mengalami anak-anaknya saling iri dengki dengan saudaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustazah meninggal dunia tabrakan, tapi dia punya anak 13, namanya anggota DPR lagi, namanya Bu Yusro dari PKS. Apa? Dia menurunkan anaknya itu ke malam, satu salam satu anak, ini semuanya ngajar. Jualan itu anak yang turun. Itu bukan anak ini sesuai dengan karakter anak yang berkebutuhan anaknya, menjualkan sesuai dengan bakat dia. Bakat dia menghafal Quran dia, dan anak yang menghafal Quran. Selesai diri salat anak yang kedua itu bukan lagi, kan? Misalnya anak yang kedua ini suka hafal bahasa Inggris, matematika, itu kan anak yang kedua ini. Karena masing-masing anak itu punya karakter berbeda. Lainnya ada yang pendiam, nanti anak ketiga apa lagi? Ini anak ketiga ini kan. Anak keempat apa lagi? Macam saya 7. Jadi banyak orang kita sebut namanya satu-satu. Kita tak sempat satu kali salam satu orang, mereka kita sebut satu-satu. Apa yang jadi masalah dia? Sampai dia sudah kawin, ya, misalnya anak saya sudah kawin ini, belum selesai tugas kita orang tua. Kita tengok masalahnya, yang hidup ekonominya bagus, dia doakan tambahkan rezekinya. Yang ekonominya kurang bagus, ya Allah tambahkan rezekinya. Kita tengok yang nomor 3 misalnya kurang bagus rezekinya minta tambah, kurang bagus sholatnya minta tambah. Nomor 3, nomor 4 bagaimana kita minta. Nomor 4 di karakter bagaimana kita minta supaya dia bisa selamat dari kekurangan-kekurangan. Itulah upaya kita. Nomor 5 bagaimana lagi?